Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wayusni dengan nomor pokok mahasiswa 2042007. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi di Universitas Dayan Iksanuddin Bau-Bau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iklim di Indonesia. Mungkin kita langsung saja. Materinya, 1, macam-macam iklim di Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian iklim di Indonesia. Yang keempat, pengaruh iklim Indonesia pada pertanian. Dan selanjutnya, macam-macam iklim di Indonesia. Di Indonesia memiliki 3 macam iklim, yaitu iklim musim, iklim panas, dan iklim laut. Ini saya akan menjelaskan, pertama saya menjelaskan iklim musim. Iklim musim terjadi karena pengaruh angin musim yang bergantian arah tiap setengah tahun sekali. Angin musim di Indonesia terdiri atas 2, yaitu angin musim barat daya dan angin musim laut. Akan menjelaskan angin musim barat daya dan angin musim laut. Angin musim barat daya, angin yang bertiup antara bulan Oktober sampai April. Sifatnya basah. Kenapa sifatnya basah? Pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Sedangkan musim timur laut, angin yang bertiup antara bulan April sampai Oktober, sifatnya kering. Kenapa sifatnya kering? Akibat pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Yang kedua, iklim panas. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, akibatnya Indonesia termasuk daerah tropika. Keadaan cuaca di Indonesia rata-rata panas, mengakibatkan negara Indonesia beriklim tropika atau panas. Iklim ini berakibat banyak hujan yang disebut hujan naik tropika. Yang ketiga, iklim laut. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagian besar dataran Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itulah sebabnya di Indonesia terdapat iklim laut. Sifatnya iklim ini lembab dan banyak mengandung hujan. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Indonesia memiliki 2 faktor iklim, yaitu faktor alami dan faktor buatan. Faktor alami memiliki 3 macam faktor, yaitu pada skala global, pada skala regional, dan pada skala lokal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Saya mulai dari pada skala global. Kepulauan Indonesia dikelilingi oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan berbatasan dengan 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Afrika. Yang kedua, pada skala regional, Kepulauan Indonesia terdiri atas 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil, dikelilingi dan diantaranya oleh laut-laut dan selat-selat. Pada skala lokal, gunung-gunung yang menjulang tinggi besar pengaruhnya antara penyebaran curah hujan dan suhu. Iklim dapat dipengaruhi oleh pegunungan. Pegunungan menerima curah hujan lebih dari daerah dataran rendah
karena suhu di atas gunung lebih rendah daripada suhu di permukaan laut. Yang kedua, faktor buatan. Faktor di atas mempengaruhi iklim secara alami, namun kita tidak bisa melupakan pengaruhnya manusia di iklim kita miliki. Kami telah mempengaruhi iklim sejak kita muncul di bumi ini jutaan tahun lalu. Pada waktu itu, yang mempengaruhi iklim kecil, pohon-pohon tebang untuk menyediakan kayu untuk api, pohon yang mengalami karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Penurunan pohon karena itu akan telah meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Selanjutnya, selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia antara lain ada 3, yaitu suhu udara, faktor kelembapan udara, dan curah hujan. Saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari suhu udara. Karena posisi Indonesia terletak pada bintang yang rendah, maka Indonesia memiliki suhu rata-rata tahunan yang tinggi, yaitu kurang lebih 26 derajat Celcius. Suhu udara dipengaruhi oleh iklim karena suhu yang tinggi akan mengakibatkan banyak penguapan, apalagi dilihat dari letak geografi Indonesia, memungkinkan adanya penguapan yang besar. Oleh karena itu, pada musim kemarau, kadang-kadang juga masih banyak hujan. Yang kedua, kelembaban udara. Kelembaban udara ialah keadaan fisik atmosfer dalam hubungannya dengan uap air. Dalam kaitannya dengan air yang selalu terdapat dalam atmosfer, berupa uap atau gas, butiran-butiran air atau es yang melayang-layang awan kabut, jumlahnya sekitar 2% dari massa seluruh atmosfer. Yang ketiga, curah hujan. Sebagian negara kepulauan yang memiliki laut yang luas, iklim tropis, dan suhu yang tinggi, maka penguapan di Indonesia sangat banyak sehingga kelembaban udara selalu tinggi. Kelembaban udara yang tinggi inilah yang akan menyebabkan curah hujan yang tinggi. Pula meskipun demikian, banyak curah hujan di Indonesia. Selanjutnya, kerugian dan keuntungan adanya iklim di Indonesia. Pertama saya akan menjelaskan kerugian iklim di Indonesia. Terjadinya bencana yang sering terjadi di Indonesia akibat perubahan iklim. Contohnya seperti musim hujan tak henti-henti mengakibatkan banjir pada perkotaan dan tanah longsor pada lereng yang gundul. Bila terjadi musim kemarau kepanjangan, maka terjadi kekeringan pada suhu daerah. Yang lebih penting tentang perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global dan mencair es di kutub yang mengakibatkan pulau-pulau kecil tenggelam. Sedangkan keuntungan iklim di Indonesia sangat diuntungkan dengan iklim tropisnya. Bagai permata dunia, banyak negara yang iri dengan apa yang kita miliki. Matahari menyinari selama kurang lebih 12 jam per harinya. Ribuan jenis flora dan fauna dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
di negara tercinta ini. Berbagai macam jenis kayu yang dapat kita manfaatkan dengan bijak, salah satunya untuk material bangunan rumah. Selain itu, jenis material lainnya juga sangat beragam sehingga memudahkan kita untuk menciptakan hunian yang nyaman sesuai keinginan dan tentunya menarik dari segi fasanya. Dengan adanya sinar matahari yang cukup banyak dapat kita terima, sebenarnya dapat kita manfaatkan secara maksimum untuk sumber pencairan alami dan bangunan sehingga kita dapat menghemat pemakaian listrik. Tetapi apabila tidak direncanakan dengan baik, tidak mungkin sumber pencahayaan alami yang paling utama didapat merepotkan Anda. Salah satunya yang merepotkan dalam rumah adalah silau. Silau ini dapat diakibatkan oleh pantulan sinar matahari yang menimpa material bangunan yang memiliki tingkat refleksi cukup tinggi, misalnya keramik, marmer, air. Selanjutnya, hubungan iklim dengan pertanian di Indonesia. Indonesia merupakan negara agrasi, tentu ada keterkaitannya dengan bidang pertanian di Indonesia. Selain itu, sekitar 70% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Begitu halnya iklim sangat berpengaruh pada pertanian. Pertanian sangat sebagai tingkat pertumbuhan yang memerlukan kondisi iklim yang berbeda-beda. Dengan memperhatikan unsur-unsur iklim, kita dapat memperkirakan tanaman yang cocok dengan keadaan iklim di tempat tersebut, karena tanaman sebagai makhluk hidup tentu adanya interaksi dengan iklim. Oleh sebab itu, iklim sangat berpengaruh khususnya bagi pertanian di Indonesia. Untuk itu, perhatian dan kerjasama antara para ahli klimatologi atau ahli meteorologi dengan ahli pertanian semakin meningkat, terutama dalam rangka menentukan produksi tanaman pangan di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.